Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lufika Agustina Ningsi, lokal A2MSP dari Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan. Di sini saya akan menjelaskan kepada teman-teman semua tentang apa saja fitur-fitur atau menu-menu yang terdapat di mikroskop Excel ini, beserta fungsi-fungsinya. Baiklah teman-teman, tanpa panjang lebar lagi, saya akan menjelaskan fitur-fitur atau menu-menu yang terdapat pada mikroskop Excel ini. Nah, kebetulan sekali di sini saya menggunakan mikroskop Excel 2010. Baiklah, kita langsung saja ya. Bagian atas di sini adalah title bar atau workbook di sini. Nah, di sini masih tertulis mikroskop Excel atau book 1. Ya, seperti ini ya. Ini yang saya tunjuk tanda panah. Berikutnya di sini ada icon Excel. Sini ada Save, Undo, dan Redo. Di sini tanda print. Ya, baiklah teman-teman. Tab menu pada mikroskop Excel 2010 ini terdiri dari menu File, Home, Backlight, Formulas, Data, Review, dan View. Baiklah teman-teman, menu File merupakan menu utama pada mikroskop Excel 2016. Sejak rilis mikroskop Excel 2010, Office Bottom mulai digantikan dengan menu File pada ribbon mikroskop Excel. Menu File berfungsi untuk membuat, menyimpan, membuka, serta manajemen file dan aplikasi pada mikroskop. Ya, selanjutnya menu Home. Menu Home pada mikroskop Excel memberikan perintah-perintah pada mikroskop Excel yang paling sering digunakan. Ya, baiklah teman-teman. Yang pertama, clipboard. Clipboard adalah grup perintah yang digunakan untuk melakukan cut, copy, paste pada mikroskop Excel. Cut adalah perintah untuk memindahkan data, copy perintah untuk menggandakan data, dan paste adalah perintah untuk menjalankan perintah cut atau paste di sel. Selanjutnya, font. Font adalah grup perintah yang berfungsi untuk manajemen font pada mikroskop Excel. Anda dapat membuka dialog font dengan menekan Ctrl, Shift, dan F. Berikut dialog font pada mikroskop Excel. Ini ya. Alignment adalah grup perintah pada mikroskop Excel yang berfungsi untuk mengatur perataan, tampilan data, serta penggabungan sel mikroskop Excel. Ini ya teman-teman, alignment ini. Ini ya, alignment. Selanjutnya number, nih. Number adalah grup perintah yang berfungsi untuk mengubah format tampilan angka pada mikroskop Excel. Nih. Ini jika ingin menambahkan 0 di belakang koma. Ini jika kita mengurangkan 0 di belakang koma. Selanjutnya adalah styles. Styles adalah grup perintah yang berfungsi untuk memberikan kustomisasi tampilan sel pada mikroskop Excel. Ini ya, styles. Nah, fitur ini adalah dia dapat membuat tabel yang akan dicetak menjadi lebih menarik. Nih, ada conditional formatting, format as table, dan cell styles. Di samping style ada cals. Nah, cals adalah grup perintah yang berfungsi untuk melakukan modifikasi sel, baik width, lebar, atau height, tinggi, dan lain-lainnya. Nih, di fitur cals ini ada insert, delete, dan format. Selanjutnya ada editing. Ini ya teman-teman. Editing adalah grup perintah yang sangat berfungsi untuk manajemen data. Editing menyediakan tombol perintah yang sering digunakan untuk membuat formula Excel seperti sum, max, min, dan lain-lainnya. Baiklah teman-teman, selanjutnya kita ke menu yang kedua yaitu insert.
Menu Insert berfungsi untuk menyisipkan data pada lembar kerja Microsoft Excel. Ini ya, teman-teman. Nah, yang pertama adalah Tables. Ini ya, Table. Table adalah grup perintah yang berfungsi untuk membuat tabel atau pivot. Ini ya, teman-teman, table dan pivot table. Nah, selanjutnya adalah Illustration. Nah, Illustration adalah grup perintah yang berfungsi untuk menambahkan gambar dan save nya. Nah, selanjutnya ada Cards. Cards adalah grup perintah yang berfungsi untuk membuat grafik pada Microsoft Excel. Ya, teman-teman, ada column, line, bar, area, scatter, dan outer cards. Selanjutnya ada Sparklines. Sparklines adalah grup perintah untuk membuat mini cards. Nah, ini ya, ada line, column, win, atau loose. Nah, selanjutnya di sini ada filters. Filters adalah grup perintah yang digunakan untuk menyaring data. Terdapat dua jenis fitur, yaitu scalar untuk menyaring data secara visual dan timeline digunakan untuk menyaring data berdasarkan waktu. Nah, di sebelahnya ada link. Links adalah grup perintah yang digunakan untuk menambahkan hyperlink pada sel. Nah, di sebelahnya ada tag. Teks adalah grup perintah untuk menambahkan teks khusus. Nih, ada text box, header dan footer, word art, signature line, dan object. Nah, selanjutnya yang terakhir ada simbol. Symbols adalah grup perintah untuk menambahkan simbol dan rumus atau equation matematika. Baiklah teman-teman, selanjutnya saya akan menjelaskan di menu pack layout. Nih, menu pack layout. Nah, menu pack layout ini digunakan untuk mengatur ukuran lembar kerja terkait dengan proses mencetak file Excel. Ini ya teman-teman. Nah, yang pertama ada Times. Times adalah grup perintah yang dapat memberikan efek visual pada lembar kerja Microsoft Excel. Nah, selanjutnya ada Pagestub. Pagestub adalah grup perintah yang digunakan untuk melakukan pengaturan kertas pada lembar kerja Microsoft Excel. Ini ya, ada margin, orientation, size, print area, break, background, dan print titles. Nah, selanjutnya ada scale to fit. Nah, scale to fit adalah grup perintah untuk mengatur skala baris dan kolom terhadap ukuran kertas pada lembar kerja Microsoft. Di sini ada width, ada height, dan scale. Anda dapat mengatur banyaknya kolom dan baris yang akan ditampilkan pada ukuran kertas di lembar kerja Microsoft Excel. Nah, selanjutnya ada sheet option. Nah, sheet option ini adalah grup perintah untuk menampilkan grid lines atau garis pembatas sel dan headings baik saat melakukan editing melalui lembar kerja Excel maupun printing. Oke, selanjutnya ada rank. Rank adalah grup perintah yang berfungsi untuk mengatur objek, umumnya berupa save, pada lembar kerja Microsoft Excel. Ini ya teman-teman. Terdapat pilihan seperti bring forward, send backward, selection pen, align, group object, dan rotate. Nah, oke teman-teman, selanjutnya kita masuk di menu formula. Nah, menu formula berisi grup perintah terkait formula Excel. Nah, ini ya teman-teman. Ini ribbon-ribbonnya. Nah, ini saya akan menjelaskannya dari Foundation Library. Foundation Library adalah grup perintah yang dapat berfungsi untuk menampilkan semua formula yang dapat digunakan pada Microsoft Excel. Selanjutnya adalah definite names. Nah, definite names adalah grup perintah ini berfungsi untuk memberikan nama sel pada Microsoft Excel. Ini ya. Nah, selanjutnya adalah formula auditing.
Formula auditing adalah grup perintah yang berisi untuk manajemen suatu proses yang dilakukan suatu formula terhadap sel-sel pada mikroskop Excel. Nah, selanjutnya adalah calculation. Secara default, fitur ini memang diaktifkan di Microsoft Excel untuk menghitung suatu formula secara langsung. Baiklah teman-teman, selanjutnya saya akan menjelaskan ke menu data. Menu data terkait dengan manajemen data secara keseluruhan pada Microsoft Excel yang baik. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan di fitur Get External Data. Get External Data adalah perintah yang berfungsi untuk melakukan import data di luar ruang lingkup Excel, seperti Microsoft Access dan SQL. Nah, selanjutnya ada connection. Connection adalah grup perintah yang berfungsi untuk menghubungkan tabel-tabel dalam lembar kerja Microsoft Excel. Nah, selanjutnya ada fitur sort dan filter. Sort dan filter adalah grup perintah ini juga terdapat pada menu Home Microsoft Excel. Selanjutnya ada data tools. Data tools adalah grup perintah ini digunakan pada penggunaan tingkat lanjut untuk analisis data. Biasanya digunakan pada penelitian. Ya, teman-teman, data tools. Nah, selanjutnya adalah outline. Outline adalah grup perintah yang digunakan untuk mengelompokkan data sehingga lebih mudah untuk dilihat. Ini ya, dari grup, ada ungroup dan subtotal. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang menu review. Menu review terkait dengan penulisan, perubahan, serta komentar pada Microsoft Excel. Nah, yang pertama di fitur proofing. Proofing adalah grup perintah yang berfungsi untuk menganalisis kesalahan penulisan pada Microsoft Excel. Ini ya, teman-teman. Ada spelling, research, dan thesaurus. Selanjutnya ada logway. Logway adalah grup perintah yang berfungsi menerjemahkan data yang Anda buat ke bahasa lainnya. Atau bisa dibilang ini adalah sebagai translate ya teman-teman. Selanjutnya adalah comment. Comments adalah grup perintah yang berfungsi untuk menambahkan komentar pada lembar kerja sehingga lebih mudah untuk dibaca. Nah, di sini selanjutnya ada change. Change adalah grup perintah yang berfungsi untuk memberikan keamanan data sehingga perubahan data lebih aman. Salah satunya Anda dapat memberikan password pada file Microsoft Excel yang Anda buat. Oke. Ini ya, ada protect sheet, protect workbook, dan share workbook. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan menu view. Menu view terkait dengan tampilan pada jendela Microsoft Excel secara keseluruhan. Nih ya, ribbon-ribbonnya. Yang pertama ada workbook views. Workbook views adalah grup perintah yang berfungsi untuk merubah tampilan lembar kerja. Tombol perintah ini juga tersedia di pojok kanan bawah jendela workbook Microsoft Excel. Ya. Nah, selanjutnya ada show. Show adalah grup perintah yang berfungsi untuk menampilkan atau tidak rules, formula bar, greedy lines, dan heading. Nah, selanjutnya di sini ada zoom. Zoom adalah perintah untuk memperkecil atau memperbesar tampilan lembar kerja Excel. Nah, di samping sini adalah Windows. Windows adalah grup perintah terkait manajemen jendela Microsoft Excel. Teman-teman sekalian dapat menambahkan jendela workbook baru dengan menggunakan fitur ini. Nah, yang selanjutnya di sini ada macros. Macros adalah perintah tingkat lanjut untuk manajemen perintah-perintah pada Microsoft Excel. Oke, hanya itu yang dapat saya sampaikan untuk fitur-fitur atau menu-menu yang ada pada Microsoft Excel ini ya teman-teman. Selanjutnya saya akan menjelaskan 24 rumus dasar yang terdapat pada Microsoft Excel. Oke teman-teman, saya jelaskan dulu ya, sum itu sama dengan menjumlahkan. Nah, jadi contohnya seperti ini ya, sama dengan
sum. Nah, ini contohnya. Misalnya kita buka kurung ya. 4 tambah 4. Tutup kurung. Kita enter. Nah, 4 tambah 4, 8. Ini ya, ini contohnya. Atau bisa juga contoh lain seperti ini. Misalnya ya, kita sudah tulis di kolom Microsoft Excel ini, misalnya 2, 2, 2, 2, 2. Oke. Nah, misalnya kita mau menjumlahkan dari ke 4 kolom ini. Misalnya sama dengan sum, buka kurung, kita blok ya teman-teman. Nih. Terus kita tutup kurung, terus kita enter. Nah, sama hasilnya juga 8 ya teman-teman. Baiklah teman-teman, kita masuk ke rumus yang kedua, yaitu minimum atau min. Min adalah nilai terkecil dari deretan atau angka yang akan kita masukin. Contohnya seperti ini ya, sama dengan min, buka kurung, kita masukin angka, agar kita untuk mengetahui angka terkecil dari angka yang kita masukin. Contohnya ini ya, 2, 3, 2, 5, 6, 7, 8, 9. Contohnya seperti ini, kita tutup kurung, lalu kita enter ya teman-teman. Apakah dia mengetahui angka terkecil dari nomor-nomor yang saya masukin. Kita enter. Nah, angka terkecil dari deretan tersebut ialah 2. Ini ya teman-teman, sama dengan min 2, 3, 2, 5, 6, 7, 8, dan 9. Nah, adapun contoh lainnya seperti ini. Contohnya kita sudah memasukin nilai di dalam kolom Microsoft Excel kita. Contohnya 2, 3, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, kita tinggal ingin mencari angka terkecil dari angka yang kita masukin ini, yang ini. Nah, contohnya sama dengan min, buka kurung, terus kita blok dari sini sampai 9, kemudian kita tutup kurung dan enter. Tetap hasilnya 2, sama seperti ini ya teman-teman. Baiklah teman-teman, rumus yang ketiga adalah maksimum atau max. Max ini adalah mencari nilai terbesar dari deretan. Nah, max ini kebalikan dari minimum ya teman-teman. Nah, contohnya seperti ini, sama dengan max, buka kurung, kita kasih masuk contoh number kayak gini, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 4, 10. Contohnya seperti ini, angka yang saya masukin, terus kita tinggal klik enter. Nah, dia sudah mengetahui angka terbesar dari deretan yang saya masukin ialah 10 ya teman-teman. Nah, atau contoh lainnya lagi seperti ini, kita masukin 3, 4, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 3, 10. Contohnya seperti ini ya. Nah, kita tulis di sini sama dengan max, buka kurung, kita blok dari 3 sampai 10 ya teman-teman. Terus kita tutup kurung dan enter. Nah, hasilnya 10. Nah, ini ya teman-teman. Rumus yang keempat ialah average atau rank. Average atau rank ini adalah nilai rata-rata ya teman-teman. Kita mencari nilai rata-rata. Nah, seperti ini sama dengan average ya. Average. Kita contohnya masukin angka seperti ini. 2, 3, 4, 2, 2, 4, 3. Nah, contohnya seperti ini ya teman-teman. Terus kita tutup kurung dan kita enter untuk mencari rata-rata dari angka yang saya masukin ini ya teman-teman. Kita enter. Nih, 3125 rata-ratanya dari nilai-nilai yang saya masukin ini.
Atau enggak, ini contoh lainnya juga seperti ini ya teman-teman. 2, 3, 4. Nih ya, tunggu dulu. 2, 3, 4. 2, 2. 4, 3, 5. Nah, nih saya kasih sama aja ya contohnya teman-teman. Terbukti atau enggak. Nih. 2, 3, 4, 2, 2, 4, 3, 5. 2, 3, 4, 2, 2, 4, 3, 5. Oke, di sini saya ketik average, buka kurung, kita blok dari 2 sampai 5, kemudian tutup kurung, dan kita enter. Nah, sama ya hasilnya teman-teman. Nih, average D7, D14, 3125. Nah, ini yang manual 3125. Rumus yang kelima ialah fungsi logika atau if. Nah, contohnya seperti ini ya teman-teman. Sama dengan if. Nih, kita buka kurung, terus misalnya kita tulis C2 sama dengan 1 nih. Terus tuh kita tulis ini laki-laki. Kemudian kita tanda kutip lagi. Kemudian kita taruh lagi koma dan tanda kutip. Terus kita tulis di sini perempuan. Nah, ini rumus logika ya teman-teman. Kemudian kita kasih tanda kutip dulu, terus kita tutup dan kita enter ya. Nih. Nih, ya. Dia bisa terdeteksi perempuan. Rumus yang keenam ya teman-teman, yaitu rumus count. Rumus count ini ialah menghitung jumlah data numerik. Contohnya seperti ini, sama dengan count. Kita buka kurung, misalnya kita masukin 1, 1, 2, 3, 4, 4. Nah, contohnya seperti ini ya teman-teman. Nih. Nah, ini akan menghitung berapa angka count atau nomornya atau volumenya. Maksudnya ini berapa angka yang muncul ya teman-teman. Nih, dia akan menghitung secara otomatis berapa angka yang saya masukin. Nih, kita klik enter, ada 6. Nah, kita hitung ya, apakah benar yang angka yang saya masukin itu berjumlah 6. Nih, saya hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 angka yang saya masukin. 1, 1, 2, 3, 4, 4. Nah, contoh lainnya juga seperti ini. Kalau misalnya di deretan, nih, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nih, contohnya seperti ini ya teman-teman. Nah, saya klik di sini sama dengan count, buka kurung, saya blok dari 3 sampai 9, kemudian saya tutup kurung dan saya enter. Nah, ada 7 angka, saya hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, gitu ya teman-teman. Rumus yang ketujuh yaitu count A. Nah, count A itu adalah menghitung jumlah data numerik dan teks. Nah, bedanya dengan count aja itu, count A ini akan menghitung deretan angka selain nomor, dia menghitung huruf juga ya teman-teman. Nah, kalau count aja kan dia menghitung angka saja. Nah, sedangkan count A ini dia bisa menghitung keduanya, baik huruf dan angka. Nah, contohnya seperti ini. Saya sudah masukkan huruf-hurufnya ini, dan saya juga masukkan angka-angkanya. Nah, apakah dia bisa menghitung kedua huruf dan angka ini?
Nah, baiklah, contohnya di sini ya, saya tulis ketik sama dengan count A, buka kurung, terus saya blok dari E sampai 7. Nah, terus kita tutup kurung. Nah, hasilnya 11 ya teman-teman. Apakah benar 11? Kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nah, ya teman-teman, itu ya. Rumus yang ke-8 ialah CONIF. Nah, CONIF ini mencakup rank dan kriteria. Nah, CONIF ini ialah menghitung data dengan kriteria. CONIF itu digunakan untuk menghitung data dengan kondisi tertentu. Misalnya saya memiliki data seperti ini ya, contohnya. Ini yang sudah saya buat. Ini. Kita akan menghitung berapa sih jumlah Januari, berapa sih jumlah Februari, Maret, itu ya teman-teman. Nah, seperti ini contohnya. Di sini saya klik sama dengan count if, buka kurung, ini saya blok ya, ini. Kemudian saya kasih masuk kriterianya, contohnya Januari, dan kita enter. Nah, di sini hasilnya ialah 3, apakah benar 3? Kita hitung, Januari ada 1, 2, 3. Nah, terbukti ya teman-teman. Kita masuk ke rumus yang ke-9, ialah CONIFs. Nah, kalau CONIFs ini ada tambahannya S di belakang if-nya ya teman-teman. Nah, CONIFs ini ialah menghitung data multiply kriteria. Bedanya dengan CONIF, kalau ini ada S-nya, jadi CONIFs ini dengan fungsi CONIFs kita bisa menentukan kriteria tertentu untuk menghitung value-nya. Nah, baiklah teman-teman, kita masuk ke rumus yang ke-9, ialah CONIFs. CONIFs ialah menghitung data multiply kriteria, bedanya dengan CONIF. Nah, kalau ini ada S-nya, jadi CONIFs dengan fungsi CONIFs kita bisa menentukan kriteria tertentu untuk menghitung value-nya. Nah, contohnya seperti ini ya teman-teman, saya sudah buat nih. Nama, jenis kelamin, dan usianya. Nih. Nah, misalnya diperuntukannya kita sudah menulis laki-laki yang kurang dari 16 tahun ada berapa, perempuan yang kurang dari 16 tahun ada berapa, dan laki-laki dan perempuan lebih sama dengan dari 16 tahun itu berapa. Nah, contohnya seperti ini ya teman-teman, kita ketik sama dengan COUNTIFs, buka kurung, kita blok kriteria rank 1 yaitu jenis kelamin. Kemudian kita kasih masuk kriterianya yaitu jenis kelamin L, laki-laki. Kita cari yang laki-laki dulu. Kemudian kita masukin kriteria rank yang kedua yaitu usia. Ini kita blok. Oke. Kemudian kita kasih masuk berapa ya teman-teman, tunggu. Nih, yang kurang dari 16. Yang kurang dari 16, oke. Kemudian kita tutup kurung dan kita enter. Nih, ada 3 ya teman-teman, laki-laki yang kurang dari 16 tahun. Apakah benar? Kita hitung. Ini laki-laki 1, 15, laki-laki 14, laki-laki 12. Nah, ini ya teman-teman. Rumusnya ini. Selanjutnya contoh kedua, misalnya kita akan menghitung yang perempuan ya. Sama ya teman-teman. Jadi di sini kita ketik sama dengan COUNTIFs,
kemudian kita buka kurung. Kita blok lagi kriteria rank satunya, jenis kelamin. Kemudian kita tulis kriterianya yaitu P, perempuan, simbolnya ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita blok lagi kriteria rank 2-nya yaitu usia. Kemudian kita kasih masuk lagi. Ini ya teman-teman, tunggu. Nih, kita kasih masuk misalnya yang lebih dari 16. Nih, yang lebih dari 16 tahun itu ada berapa aja? 16. Kemudian kita tutup dan kita enter. Nih, ada 1 ya teman-teman. Kita buktikan perempuan yang memiliki usia lebih dari 16 tahun. Ini ada 1. Nih ya teman-teman, lebih dari 16 tahun. Rumus yang ke-10 yaitu sum if. Sum if itu fungsinya untuk menjumlahkan dengan kriteria tertentu ya. Oke teman-teman, contohnya seperti ini. Ini ya, contohnya saya sudah memiliki datanya yang saya buat seperti ini ya. Ini contohnya. Nah, misalnya saya akan menghitung berapa total pendapatan laki-laki sama dengan sum if. Ini. Kemudian tutup kurung. Nah, kita blok ranknya nih, dua-duanya ya. Oke. Karena kita mencari data total pendapatan laki-laki, jadi kita klik, kita ketik laki-laki. Kemudian kita masukin ya. Nih kita masukin sum rank-nya yaitu jumlah pendapatan. Kemudian kita tutup, kita enter. Maaf, ada kesalahan ya. Oke, kita enter. Nih, hasilnya 950.000. Apakah betul 950.000? Kita hitung secara manual ya. Nih, sum dengan, nah kita hitung yang laki-lakinya saja ya. Ini teman-teman. Kemudian kita enter. Nah, hasilnya sama ya teman-teman, 950.000. Nah, contoh lain ialah total pendapatan perempuan misalnya. Jadi kita masukkan lagi sama dengan sum if. Ya, sum if. Kemudian kita blok lagi rank-nya. Ini kelamin dan jumlah pendapatannya kita blok. Kemudian kita kasih masuk kriterianya yaitu perempuan P. Kemudian kita blok lagi jumlah pendapatannya sebagai sum rank. Kemudian kita tutup kurung, kita enter. Nih hasilnya 500.000 pendapatan perempuan. Kita hitung lagi ya secara manual. Sum. Terus kita blok yang perempuan saja ya teman-teman. Dan kita enter. Nih hasilnya sama ya, 500.000. Kita masuk ke rumus yang ke-11 ialah sum ifs. Nah, kalau sum ifs ini dia ada S-nya ya teman-teman. Kalau yang rumus ke-10 tadi dia cuma sum if, tidak ada S-nya. Nah, sum ifs ini digunakan untuk menghitung jumlah banyak kriteria tertentu ya. Nah, misalnya seperti ini, total pendapatan laki-laki hasilnya berapa? Nah, baiklah, jadi rumusnya seperti ini ya. Sebelumnya saya sudah membuat ya, ini datanya. Ini ya. Nih.
Saya sudah membuat. Nah, jadi rumusnya seperti ini. Sama dengan sum if buka kurung. Nah, kita blok ya ranknya. Yang ini. Nah, kemudian kita blok juga kriteria kesatunya, yaitu yang ini, yang jenis kelamin. Kemudian kita masuk kriterianya, yaitu kita ingin mencari tahu yang laki-laki dulu. Jadi seperti ini. Oke. Kemudian kita masuk kriteria rank keduanya, yaitu di sini ya. Yang ini. Kasih masuk lagi. Kemudian kita masukkan kriterianya itu lebih besar sama dengan 100.000 ya, yang ini ya teman-teman nih, yang ini kita masukin lebih besar dari 100.000. Nih ya rumusnya. Kemudian kita enter. Nih hasilnya 1000 ya teman-teman. Apakah betul? Coba kita hitung manual. Sum ini kita hitung yang laki-lakinya ya teman-teman. Tutup kurung, kemudian enter. Nih, sama ya hasilnya 1000. Nih. Kita masuk ke rumus 12, yaitu rumus VLOOKUP. Nah, VLOOKUP ini digunakan untuk membaca tabel kriteria. Oke, baiklah teman-teman, kita masuk ke rumus ke-12, yaitu VLOOKUP. VLOOKUP ini digunakan untuk membaca tabel vertikal. Nah, ini di sini saya sudah ada datanya ya, teman-teman. Nih, dari kode barang, nama barang, dan harga. Nah, ini tabel barangnya yang akan saya masukkan di sini dengan cara menggunakan rumus. Nah, contohnya seperti ini ya rumusnya. Kita kasih masuk dulu kode barangnya. Kita lihat dari sini. Misalnya kita akan memasuki kode barang B, kita tulis B. Kemudian kita ingin memasuki nama barangnya ke sini dengan cara rumus. Rumusnya seperti ini, sama dengan kita tik VLOOKUP. Kemudian kita masukkan dulu ya teman-teman nih kode barangnya. Nah, kemudian tabelnya kita kasih masuk ya, yang ini. Nih. Nah, yang ini ya teman-teman, kode barang dan nama barang ini di blok. Kemudian kita kasih masuk berapa kolom ini, kode B ini kita hitung 1 2, berarti kita kasih masuk dia kolom kedua ya. Kemudian kita kasih masuk rank lookup-nya, yaitu ini. Oke, kemudian kita enter. Nah, nama barangnya muncul ya nih. Samsung S9 nih. VLOOKUP-nya, kode-kodenya. Ini rumusnya sama dengan VLOOKUP D7 H6 nih, ini ya teman-teman. Kemudian contohnya seperti ini lagi. Seandainya saya memasuki kode barangnya seperti ini. Nih ya. Misalnya saya mau double. Nih. Ya, seperti ini ya teman-teman. Nih. Nah, andaikan saya tarik ini ke bawah, apakah hasilnya akan mengikuti kode barang yang di sini dan di sini? Apakah sesuai? Nah, ini hasilnya ada yang NA ya, teman-teman. Nah, dikarenakan ini sudah berbeda lagi kolomnya. Nah, caranya supaya mereka mengikuti tabel barang yang ini sesuai, caranya begini. Nih, yang awalnya pertama kita kunci ini tabelnya nih yang ini.
Ini ya, yang ini teman-teman. Dengan kita klik F4, kita tekan F4, kita kunci. Selanjutnya kita enter. Nah, kalau sudah kayak gini, tinggal kita tarik ke bawah ya teman-teman. Nah, kita lihat apakah dia mengikuti tabel barang yang ada di ini sebelah kanan. Nih hasilnya. Sama ya teman-teman, nih. A, iPhone 5, nih. C, iPhone 8. E, Vivo, nih sama ya teman-teman yang ini. Nih sama dengan ini. Kode barang dan nama barangnya. Ke rumus yang ke-13 yaitu HLOOKUP. HLOOKUP ini digunakan untuk membaca tabel horizontal. Kalau yang tadi VLOOKUP yaitu membaca tabel vertikal, nah sedangkan yang HLOOKUP yaitu membaca tabel horizontal. Jadi di sini saya sudah ada data ya teman-teman. Ini datanya. Nah, cara rumusnya seperti ini. Nih, misalnya kita ketik sini HLOOKUP. Kemudian kita masuk lookup value-nya. Nih. Kemudian kita kasih masuk tabel array-nya yaitu ini. Nih, kita blok ya yang ini. Kemudian kita masuk row index numbernya karena kita di sini mencari nama jurusan, nah kita hitung ya. Ini kode jurusan pertama, nama jurusan kedua, SKS ketiga. Jadi kita ketik di sini kedua ya, karena kita mencari nama jurusan. Oke. Selanjutnya kita kasih masuk rank lookup-nya, yaitu yang ini. Kemudian kita enter. Nah, nama jurusannya muncul ya secara otomatis dengan menggunakan rumus HLOOKUP. Nih. MSP yaitu ini manajemen sumber daya perairan. Nah, ketika teman-teman ingin menarik ke bawah agar otomatis, pertama teman-teman kunci dulu ya ini bagian tabel array-nya dengan cara kita klik F4 kemudian kita enter. Nah, setelah itu sudah terkunci seperti ini, kita tarik ke bawah nih. Kita buktikan apakah dia mengikuti dengan tabel yang di sebelah kanan ini secara otomatis. Nih, muncul ya teman-teman. Nah, sama juga halnya seperti kita mencari SKS ya teman-teman. Ini caranya seperti ini. Kita ketik HLOOKUP. Kemudian kita ini. Lalu kita kasih masuk nih tabel array-nya. Ya, teman-teman. Kemudian kita kasih masuk row index number-nya karena kita mencari SKS. Jadi kita ini ketiga ya, berarti dia ada di kolom ketiga. Kemudian kita kasih masuk rank lookup-nya ini, yang ini. Kemudian kita enter. Nih ya. MSP manajemen sumber daya perairan, SKS-nya ada 20. Ini sama ya teman-teman. Sebelum kita menarik ke bawah secara otomatis kita kunci dulu nih ya tabel array-nya dengan cara yang sama yaitu dengan mengklik F4 ya teman-teman. Nih, kita enter, kemudian kita tarik ke bawah agar yang lainnya juga secara otomatis. Nah, muncul ya teman-teman. Rumus yang ke-14 ialah rumus DET. Rumus ini sebenarnya jarang digunakan, tapi ini sangat penting ya teman-teman. Rumus DET ini digunakan untuk mengolah tanggal. Nih, jadi rumusnya tuh seperti ini. Ini sama dengan DET. Kemudian kita kasih masuk ya tahunnya. Nih, misalnya 2020. Kemudian nih, month. Kita kasih masuk bulannya.
Misalnya contohnya seperti ini. Bulan 6 dan day, yaitu tanggalnya atau harinya. Ini contohnya tanggal 12. Kemudian kita tutup kurung dan kita enter. Nih, hasilnya seperti ini ya, teman-teman. Jadi ini dia tahun 2020. Nih. Tahun 2020, bulan 6, tanggal 12. Oke, teman-teman. Rumus yang ke-15 yaitu substitute. Nah, substitute ini digunakan untuk mengganti kata tertentu. Contohnya seperti ini, kasih masuk rumus substitute. Nih. Oke, seperti ini ya teman-teman. Kita buka kurung. Contohnya, contoh kata-katanya misalnya yang saya gunakan seperti ini. Aku adalah orang biasa. Nah, contohnya seperti ini ya teman-teman. Kemudian saya ingin mengganti kata aku ini. Jadi caranya seperti ini. Kita kasih masuk aku. Kemudian kita ganti menjadi saya. Kita tutup. Kemudian kita enter ya teman-teman. Apakah dia terganti kata aku menjadi saya? Nih, terganti ya teman-teman. Saya adalah orang biasa. Yang dimana pertamanya itu saya menuliskan aku adalah orang biasa. Nah, karena menggunakan rumus ini, jadi dia terganti menjadi saya adalah orang biasa. Rumus yang ke-16 yaitu rumus trim. Nah, rumus trim ini digunakan untuk menghapus spasi ya teman-teman. Jadi contohnya seperti ini. Misalkan saya menuliskan kalimat seperti ini. Aku akan mencoba belajar Excel. Nah, contohnya seperti ini. Nah, ini kan terlalu banyak spasi ya, teman-teman. Jadi berhambur. Nah, cara untuk merapikannya dengan menggunakan rumus trim ini. Jadi contohnya seperti ini. Kita kasih masuk rumusnya sama dengan trim. Kemudian kita kasih masuk ini. Tutup kurung, terus kemudian kita enter. Nah, jadi dia akan kita hapus ya spasinya kayak gini. Aku akan spasi, mencoba spasi, belajar Excel. Nah, kalau dengan menggunakan rumus trim ini, dia akan menghapus spasi-spasi ini yang berlebihan. Jadi dia akan terlihat lebih bagus ya teman-teman ini. Aku akan mencoba belajar Excel. Rumus yang ke-17 yaitu rumus AVER. Nah, rumus AVER ini gunakan untuk merubah kata menjadi kapital semua. Nah, jadi contohnya seperti ini ya rumusnya. Sama dengan AVER. Nih. Nah, jadi kayak gini. Kemudian saya kasih masuk teksnya atau kalimatnya. Contohnya seperti ini, huruf kecil semua. Mereka adalah orang biasa. Nih, contohnya seperti ini ya. Ini huruf kecil semua ya, teman-teman. Kemudian kita tutup dan kita enter. Nah, nih. Jadi huruf besar semua ya, huruf kapital. Nah, jadi fungsi AVER itu merubah huruf yang kecil menjadi huruf besar semua nih. Kayak gini ya. Masuk ke rumus yang ke-18 yaitu lower. Nah, jadi lower ini fungsinya untuk merubah kata menjadi kecil semua. Nah, jadi ini kebalikan dari AVER ya, teman-teman. Nah, jadi contohnya tuh seperti ini. Sama dengan lower. Nih. Kemudian kita kasih masuk teks atau kalimatnya. Seperti ini contohnya. Saya suka boneka.
Nih, contoh kalimatnya seperti ini. Ketutup. Nah, kemudian kita enter. Nah, dia akan berubah menjadi huruf kecil semuanya, teman-teman. Jadi, lower ini mengubah huruf yang besar atau huruf kapital menjadi huruf kecil semua. Oke, ini ya rumusnya tadi. Kita enter nih. Saya suka boneka menjadi kecil semuanya, teman-teman. Nah, sedangkan di sini saya sudah mengetikkan teksnya menjadi huruf besar dan ketika saya menggunakan rumus lower ini, dia merubah menjadi kecil semua. Rumus yang ke-19 yaitu proper. Nah, jadi proper ini digunakan untuk merubah menjadi besar awal katanya. Nah, untuk mengganti tulisan menjadi huruf besar di awal kata, contohnya seperti ini ya, teman-teman. Sama dengan proper. Nih. Kemudian kita masukkan teksnya. Nih ya, kita masukkan teksnya. Contoh teksnya seperti ini. Kita tidak boleh takut. Nah, contohnya seperti ini. Kemudian kita enter. Nah, dia akan merubah di awalannya semuanya menjadi huruf besar atau kapital ya, teman-teman. Nih. Yang pertamanya saya pas masukkan rumusnya di sini kan saya huruf besar semua, tidak ada huruf kecilnya. Jadi setelah menggunakan rumus proper ini, dia akan mengubah kalimat ini menjadi huruf besar di awal kalimatnya nih, setiap katanya. Nih, misalnya kita, huruf K-nya besar, tidak, huruf T-nya besar, boleh, huruf B-nya pun menjadi besar, dan takut, huruf T-nya juga menjadi besar. Rumus yang ke-20 yaitu if error. If error ini digunakan untuk mengatasi rumus yang error. Nah, contohnya seperti ini ya, teman-teman. Sama dengan 3, 4 dibagi X. Nah, pasti ini hasilnya 6 ya, teman-teman. Nih, berarti dia error. Nah, kenapa dia error? Dikarenakan 34 tidak bisa dibagi dengan X. Ya, teman-teman. Nah, cara menggantinya seperti ini ya, teman-teman. Nih, agar kalimat name-nya ini nggak ada atau bisa diganti dengan kalimat lain. Jadi, contohnya seperti ini. Ini kita tambahkan nih. Tuliskan di kalimat depannya if error. Nih, nah jadi ini value-nya 34. Kemudian value if error-nya kita kasih masuk. Contohnya salah misalnya ya. Kalimatnya salah. Karena kan 34 dibagi X nggak bisa ya, teman-teman. Nih, kita enter. Nih, hasilnya salah ya, teman-teman. Nah, kalau misalnya hasilnya betul, misalnya ya, contohnya seperti ini ya. 34 dibagi 2. Nih, kalau betul ya. Walaupun kita tetap tuliskan ini salah, kita enter. Nah, dia tetap akan muncul ya hasilnya 34 bagi 2 ya, yaitu 17. Nah, dia tidak ngaruh walaupun kita tetap kasih masuk sini kalimat value if error-nya salah. Nah, karena ini memang mutlak 34 dibagi 2 bisa ya, teman-teman. Kecuali di sini 34 dibagi X. Nah, ini tidak bisa. Jadi dia salah. Ke rumus yang ke-21 yaitu left. Nah, left ini digunakan untuk mengambil data dari sebelah kiri ya, teman-teman. Nah, jadi contoh kalimatnya seperti ini. Saya lagi pusing. Nah, kita masukkan rumusnya sama dengan left. Kemudian kita klik ini. Kemudian kita kasih masuk number cards-nya. 4 nih ya. Nih ada E1, A2, Y3, A4. Nih. Saya mau ambil kalimat saya, oke?
Kemudian kita tutup dan enter. Nah, ini ya. Nih, dia mengambil data dari sebelah kiri. Saya. Rumus yang ke-22 yaitu MIT. Nah, rumus MIT ini digunakan untuk mengambil data dari tengah. Contohnya seperti ini. Kita kasih masuk rumus sama dengan MIT, buka kurung. Nah, di sini saya akan menambahkan teksnya. Nah, contoh teksnya seperti ini. Tahun baru 2020. Kemudian saya kasih masuk start number-nya yaitu ke-7. Nih, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nih, B. Kemudian saya kasih masuk number cards-nya. Ada 4 huruf ya, karena saya mau ngambil nih kata baru. Kata baru ada 4, 1, 2, 3, 4. Kemudian saya tutup dan enter. Nih ya teman-teman. Dia muncul nih kata di tengah yaitu baru. Nih. Kita masuk ke rumus yang ke-23 yaitu write. Nah, fungsi write ini ialah untuk mengambil data dari sebelah kanan. Nah, kalau yang tadi kan rumus yang ke-21 itu left untuk mengambil data dari kiri. Nah, kalau yang ini rumus yang ke-23 yaitu right untuk mengambil data dari sebelah kanan. Nah, contohnya seperti ini. Kita kasih masuk rumusnya sama dengan right. Kemudian kita akan tambahkan teksnya. Contoh teksnya seperti ini. Hari ini hujan deras. Nah, kita ingin mengambil nih kata deras. Kita hitung ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Kita kasih masuk 5. Nih, kita kasih masuk ya number cards-nya. Nih. Kemudian kita enter. Oh, ada kesalahan. Nih. Kita koma dulu. Kemudian kita enter. Nih, muncul ya teman-teman kata dari sebelah kanan. Nih. Sini kan saya mengambil kata deras. Nah, kata deras ini ada 5 digit. 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian saya enter. Masuk ke rumus yang ke-24 yaitu len. Nah, len ini digunakan untuk menghitung jumlah karakter atau teks yang akan kita gunakan. Contohnya seperti ini. Kita kasih masuk dulu rumusnya sama dengan len. Kemudian kita kasih masuk kalimatnya atau teksnya. Belajar Excel. Ya, seperti ini. Kemudian kita enter. Nih, ada 13 ya, teman-teman. Nah, coba kita buktikan, kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ya. Dia menghitung setiap digit kalimatnya ini, belajar Excel ada 13. Baiklah teman-teman, sekian penjelasan dari saya. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan kepada teman-teman sekalian mengenai fitur-fitur apa saja yang ada pada mikroskop Excel ini beserta fungsinya dan rumus-rumus dasar yang ada di mikroskop Excel ini. Apabila ada kesalahan dalam kata pada saat menjelaskan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.